Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana teman-teman semua kabarnya? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rezeki, serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan buat salah satu narasumber dari channel kisah hororku yaitu Mas Syahal atau yang lebih familiar dengan nama Nobita, semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah dari Mas Ijul, di mana Mas Ijul menceritakan salah satu pengalamannya yang pernah ia alami pada saat ia menolong salah seorang korban kecelakaan maut. Dan bagaimana kisah lengkapnya, simak terus kisah ini sampai habis. Namun, ada baiknya sebelum kita mulai cerita ini, kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Ijul tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku adalah Zul. Kali ini izinkan aku membagikan kisah pengalamanku yang bisa kukatakan sangatlah mengerikan. Kejadian ini terjadi sebanyak 3 kali dalam hidupku, dan hal itu tidak bisa aku lupakan sampai sekarang. Aku tinggal di perbatasan Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Desanya di sini aku samarkan ya, karena ini menyangkut nama korban yang ada di kisah ini. Di dekat rumahku ada sebuah jembatan yang merupakan jalur lintas provinsi, dan jaraknya hanya sekitar 20 meter dari rumahku. Jembatan itu tidaklah panjang, mungkin hanya berkisaran sekitar 15 meter saja. Namun, di sana sering sekali terjadi kecelakaan, dan siapa saja yang mengalami kecelakaan tersebut, pastilah mereka meninggal dunia. Aku adalah seorang pemuda asli dari desa tersebut, dan pekerjaanku sehari-hari hanyalah pencari kayu di hutan. Di suatu sore, aku sedang asik santai di depan rumah. Ya, namanya juga perbatasan, pastilah masih dipenuhi oleh hutan Kalimantan. Jadi, sinyal HP di sana sangatlah susah, dan kebetulan sekali di depan rumahku itu adalah titik terkuat di mana kita bisa mendapatkan sinyal handphone tersebut. Saat aku sedang asik bersantai, tiba-tiba saja terdengar suara benturan benda keras dari arah jembatan tersebut. Dan hal itu bukan hanya aku saja yang mendengar, namun tetangga sekitar rumahku juga mendengarnya. Hal itu pun membuat kami semua kaget dan segera berlari menuju ke arah jembatan. Setibanya kami di sana, tiba-tiba saja kami melihat ternyata sudah ada seorang lelaki terkapar di tengah jembatan tersebut. Ternyata ia baru saja mengalami kecelakaan tunggal di jembatan tersebut. Kami pun langsung mencoba menolong korban kecelakaan tersebut. Kami semua mencoba mengevakuasi si korban dari tengah jembatan. Segeralah kami membawanya ke pinggir jembatan. Jelas sekali dalam ingatanku saat itu, kalau tangan korban yang berlumuran darah saat itu masih memegang erat tanganku. Setibanya di tepi jembatan, beberapa warga pun langsung pergi satu persatu. Ada yang beralasan untuk mengambil sarung ke rumahnya. Ada yang beralasan untuk mengambil obat P3K. Dan ada juga yang beralasan ingin mencari mobil agar korban bisa cepat diselamatkan. Maklumlah, desa kami ini bisa dibilang sangatlah jauh dari kata maju. Bahkan, ambulans saja sangatlah jauh adanya dari tempat kami bermukim. Setelah beberapa warga tersebut pergi satu persatu, kini hanya aku yang masih tetap memegangi korban kecelakaan tersebut. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Darah pun mengalir begitu deras, membuat hati ini menjadi pilu melihat keadaan korban.
Beberapa warga yang telah mengamankan kendaraan si korban, kini mereka malah tidak ada yang berani membantu memegangi korban tersebut. Dikarenakan luka yang begitu parah dari korban kecelakaan ini dan juga darahnya yang keluar begitu banyak. Aku yang masih bertahan saat itu masih mendengar sayup-sayup suara si korban kesakitan. Dalam rintihannya, ia pun berkata, "Sakit, sakit sekali. Aus, aus, aus." Mendengar hal itu, aku lantas meminta salah seorang warga untuk mengambilkannya minum. Dan setelah memberinya minum, tiba-tiba suara rintihan itu pun hilang. Tubuh si korban pun langsung lemah dan mulai tak terasa panas lagi. Dan di saat itulah pertama kalinya aku melihat orang mengalami sakaratul maut. Menyadari hal itu, aku pun lantas mencoba mengarahkan si korban untuk membaca 2 kalimat syahadat dan juga kalimat tauhid dengan cara membisikkan ke telinga si korban. Lalu setelahnya, korban pun meninggal dunia di pangkuanku saat itu. Senja harinya, setelah pihak kepolisian mengevakuasi si korban serta mengambil kesaksian dari para warga dan juga aku pun lantas pulang ke rumah dengan baju yang masih berlumuran darah dari si korban kecelakaan tadi. Sesampainya di rumah, ibuku lantas menyuruhku untuk mandi dan membersihkan diriku. Namun, aku yang masih kelelahan pun tidak langsung mengerjakan teguran dari ibuku tadi. Aku hanya mengganti baju dan membersihkan bercak-bercak darah yang ada di tubuh ini. Lalu, aku pun langsung tertidur saat itu juga. Aku terbangun sekitar jam 10 malam karena perutku saat itu merasakan lapar. Ya memang, sedari tadi aku belum makan malam. Segeralah, aku berjalan menuju ke arah dapur untuk makan malam. Saat itu, ibuku sudah tidur dan hanya menyisakan pamanku yang masih menonton TV di dalam kamarnya. Setelah makan, aku lantas bersantai di depan rumahku untuk mencari sinyal HP. Saat aku sedang asik santai menikmati sebatang rokok sambil bermain HP, tiba-tiba saja aku mencium aroma darah yang begitu kuat. Hal itu pun membuatku aneh. Seketika saja aku mencoba menoleh ke kanan dan juga kiri. Namun di sana tidak ada apa-apa. Aku pun kembali mencoba acuh dan terus bermain handphone. Akan tetapi, aroma amis darah itu kini malah kuat terciumku. Dan saat aku mencoba melihat ke arah jembatan tempat terjadinya kecelakaan maut tadi sore, di sana aku langsung terkejut karena aku melihat kalau korban yang tadi sore kini telah duduk menghadapku dari pagar pembatas jembatan itu. Wajah dan juga pakaian dari sosok itu sama persis dengan korban kecelakaan tadi sore. Mukanya yang berlumuran darah segar jelas sekali aku bisa melihatnya pada malam itu. Hal itu pun membuat aku terdiam seketika dan tak mampu berbuat apa-apa. Hampir 5 menit lamanya kami bertatapan mata. Dan tiba-tiba saja sosok itu langsung berdiri lalu berjalan pelan ke arahku. Aku yang pada saat itu ketakutan hebat pun lantas kaget dan bergetar hebat. Kaki-kakiku terasa begitu lemas. Mau minta tolong pun mulut ini seakan-akan terkunci. Namun dengan langkah yang seadanya, aku mencoba lari dari depan rumahku untuk masuk ke dalam rumah dan segera menuju kamar pamanku. Pamanku yang menyadari hal itu pun langsung aneh melihat keadaanku. Aku langsung saja terdiam dan bergetar hebat di hadapan pamanku. Wajahku pun langsung pucat pasi. Lantas pamanku langsung bertanya tentang apa yang terjadi. Namun mulut itu masih saja seakan-akan terkunci. Dan setelah pamanku menampar wajahku, barulah mulut ini mau berbicara. Hantu paman. Hantu apa?
Orang yang sore tadi meninggal kecelakaan itu jadi hantu, Paman. Dia tadi ada di jembatan itu. Mendengar hal itu, sontak pamanku langsung kaget. Ia lantas langsung berdiri dan mengajakku keluar rumah. Awalnya aku tidak mau karena takut. Namun, ia terus memaksa. Bahkan kini, ia menyeretku agar aku mau menunjukkan di mana aku melihat sosok itu. Memang, pamanku ini terkenal sangatlah pemberani di desaku ini. Dengan langkah yang tertatih-tatih, akhirnya aku sampai di jembatan tempat aku melihat hantu korban kecelakaan itu. Dan alangkah terkejutnya kami berdua melihat di sana masih ada ceceran darah segar dari si korban. Padahal jelas sekali bekas darah itu telah dibersihkan setelah evakuasi jasad korban sore tadi. Menyadari hal itu, pamanku pun lantas membacakan sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Lalu setelahnya kami pun kembali pulang ke rumah. Pada malam itu, aku tidak berani tidur sendiri di kamarku dan kuputuskan untuk tidur di kamar pamanku. Karena memang jujur, aku masih merasa ketakutan dan aku juga masih merasa kalau sosok itu tidak jauh dari sekitarku. Sepanjang malam, aku masih merasa gelisah dan tak juga bisa tidur. Bau amis darah kini malah makin kuat tercium olehku. Dan hal itu juga dirasakan oleh pamanku. Paman cium gak itu? Iya cium. Udah, kamu tidur aja. Pasti ada sesuatu hal ini, ujar pamanku. Takut paman, aku takut. Baca doa Gi, biar kamu tenang. Aku pun lantas membaca doa tidur saat itu. Lalu seketika saja bau itu hilang dan aku pun bisa tertidur. Saat subuh tiba, aku pun terbangun untuk sholat subuh. Karena rasa takut yang masih menyelimutiku, aku pun lantas membangunkan pamanku untuk sholat subuh dan juga menemaniku berwudu. Saat kami berdua sampai di tempat berwudu, tiba-tiba saja pamanku beristighfar. Astagfirullahaladzim, pantas saja semalam kamu diganggu. Ternyata ini penyebabnya, ujar pamanku sambil menunjuk baju yang aku pakai semalam saat menolong korban kecelakaan itu. Di mana baju itu masih banyak sekali lumuran bekas darah yang melekat di kainnya. Ingat, kalau habis ada kejadian kayak gitu, baju yang terkena darah manusia itu harus lekas kamu cuci. Kalau enggak, ya bakal diteror kayak gitu kamunya, jelas pamanku. Aku hanya mengangguk, lalu berkata, iya paman, besok aku cuci baju itu deh. Sudah terlambat, sudah lewat 1 hari ini. Baju itu jangan dicuci lagi. Kalau udah siang, kamu kubur aja baju itu. Lalu kami pun langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat berjamaah. Dan setelah paginya, barulah aku mengubur baju tersebut. Saat siang hari, aku pun langsung mengerjakan perintah pamanku untuk mengubur baju tersebut di hutan belakang rumahku. Setibanya di sana, aku langsung merasakan angin bertiup menerpa wajahku. Di sini, aku kembali merinding hebat. Padahal saat itu masih siang hari. Kenapa suasana terasa begitu horor? Aku pun lantas bergegas menggali tanah di sana. Dan setelahnya, aku langsung memasukkan baju yang berlumuran darah manusia tersebut ke dalam lubang dan menutupnya kembali. Setelah selesai menguburnya, tiba-tiba aku merasakan suara bisikan di telingaku. Suara itu berkata, Terima kasih. Suara itu jelas sekali aku mendengarnya. Namun saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada aku sendiri. Sontak, aku langsung berlari ke arah rumah karena aku merasakan ketakutan yang begitu hebat pada siang itu.
Dan setelah itu, alhamdulillah, aku tidak lagi merasakan kejadian aneh. Tapi, kejadian kecelakaan di jembatan itu masih terjadi. Dan dari korban kecelakaan yang lain pun kembali menerorku. Nanti, aku akan bagikan kisahnya. Dan semoga teman-teman mau menunggu kelanjutan dari cerita ini. Oke, terima kasih banyak buat Mas Jul yang telah membagikan kisah pengalamannya. Ditunggu kelanjutan dari kisah yang menarik ini. Semoga saja kisah ini bisa memberikan pembelajaran buat kita semua. Dan bagi teman-teman yang mau membagikan kisah seperti Mas Jul, bisa kirim ke via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya dan kami selalu bersemangat untuk membagikan kisah-kisah misteri selanjutnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.